Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntoha, mahasiswa Universitas Indonesia Maju. Program studi Professioners akan melakukan yaitu membacakan tentang WOC tentang diare pada anak ya. Baik, yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian yaitu diare pada anak adalah suatu diare atau BAB yang terjadi pada anak lebih dari 3 kali dengan konstipasi tinja yang cair atau lunak. Nah, diare pada anak merupakan cukup sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian karena anak lebih rentan mengalami dehidrasi akibat kehilangan cairan dan elektrolit tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan, diare pada anak itu tidak hanya pada berapa kali atau frekuensinya tentang BAB-nya, tetapi juga konsistensi tinjanya, jumlah cairan yang hilang, kemampuan anak untuk makan atau minum, status nutrisi, serta kondisi umum pada anak tersebut. Nah, dari beberapa faktor dari diare itu ada beberapa faktor ya penyebabnya. Yang pertama bisa dari infeksi, bisa dari bakteri, bisa maupun dari virus dan parasit. Kedua penyebab makanan atau minuman yang sering terkontaminasi, misalnya yang mengandung mikroorganisme, patogen, air yang tidak bersih, dapat menyebabkan keracunan makanan. Diare juga dapat disebabkan oleh alergi atau intoleransi terhadap makanan tertentu. Ya. Selain makanan, penggunaan obat-obatan, antibiotik juga bisa menyebabkan anak itu menjadi tidak normal di dalam usus sehingga mengganggu keseimbangan, maka bisa juga akan terjadinya diare. Faktor-faktor lain yang lain cukup mendukung, yaitu misalnya kurangnya kebersihan di dalam keluarga seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah BAB atau setelah membersihkan anak ya. Nah, yang ketiga adalah mikroorganisme itu adalah masuk ke saluran pencernaan. Nah, apabila mikroorganisme sudah menginfeksi pada saluran pencernaan, maka makanan yang dilalui, makanan maupun minuman akan terkontaminasi dengan tangan yang tidak bersih maupun lingkungan yang tidak higienis. Setelah masuk ke saluran cerna, maka organisme tersebut akan berkembang dan berinteraksi dengan mukosa di usus. Nah, setelah terjadi infeksi atau iritasi pada usus, mikroorganisme tersebut akan terjadi iritasi pada mukosa sehingga mikroorganisme atau toksin yang dihasilkan dapat mengganggu fungsi normal ya. Nah, selanjutnya akan menjadi gangguan fungsi usus. Akibat dari infeksi atau iritasi tersebut terjadi pada gangguan fungsi usus, dapat mempengaruhi mobilitas usus, sekresi, dan elektrolit, serta kemampuan usus dalam menyerap air dan elektrolit. Nah, maka itu akan menjadi sebuah cabang dari diare itu sendiri. Nah, apabila sudah nyampe di cabang tersebut, ya kan? Nah, dapat menimbulkan berbagai macam masalah. Yang pertama adalah diare itu tersebut, kedua itu masalah defisit nutrisi, resiko defisit volume cairan, terus yang ketiga adalah gangguan keseimbangan cairan elektrolit,
nyeri akut, dan intoleransi aktivitas. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas tentang yang diarenya dulu. Nah, setelah mikroorganisme itu dia mengganggu pada fungsi usus, fungsi usus tersebut yang tadi, yang setelah saya paparkan tadi di atas, nah akan meningkatkan namanya peningkatan sekresi cairan dan elektrolit pada lumen usus. Nah, setelah itu dia akan bergerak, akan menjadinya setelah dia berkembang biak situ, dia akan meningkatkan namanya peristaltik usus. Nah, karena dari peningkatnya itu, maka absorpsi air dan elektrolit akan terganggu. Nah, dari situ maka feses akan menjadi cair dan frekuensi BAB-nya atau diare pada anak akan meningkat, yaitu ditandai dengan lebih dari 3 kali. Nah, maka akan terjadi diare. Nah, terjadi diare ini maka dia akan kehilangan cairan, elektrolit, dan zat besi. Nah, bisa lagi nimbul nih yang kedua, defisit nutrisi. Kenapa bisa terjadi defisit nutrisi? Yang pertama, dia kan tadi yang muara yang awalnya nih dari diare nih kan gangguan pada fungsi usus. Nah, dari gangguan fungsi usus hati ini bisa lagi melari ke salah satu lagi, yang pertama. Nah, dia bakalan terjadi yang namanya mual muntah. Dari mual muntah itu maka asupan makan dan minuman pasti akan menurun. Nah, setelah asupan makanan dan minuman menurun, maka intake atau keseimbangan cairan dalam tubuh akan terganggu, akan tidak seimbang, maka terjadilah defisit nutrisi. Nah, dari defisit nutrisi ini masalah keperawatan yang kita bisa kaji atau yang kita pantau, yang kita monitoring, yang pertama adalah kaji pola makan pada anak. Karena kan anak itu susah gampang, makanya kita harus mentreatment makanan yang bisa dimakan sama anak itu apa ya. Terus berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, walaupun sedikit tapi sering. Nah, yang ketiga adalah berikan makanan yang mudah dicerna. Yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi jika memerlukan konsultasi. Yang kelima adalah monitoring berat badan, karena ini kan menyangkut dengan keseimbangan defisit nutrisi, makanya berat badan itu harus masuk. Ya. Nah, dari gangguan tadi yang itu fungsi usus lagi terjadi akan bisa menjadi ketiga, yang yaitu kehilangan cairan elektrolit melalui feses, muntah, dan demam. Nah, dari itu maka dia akan volume cairan ekstraselulernya akan menurun. Nah, kalau cairannya ekstraseluler sudah menurun, maka konsentrasi cairan ekstrakurikulernya pasti akan meningkat. Nah, kan dari meningkat itu makalah menjadikan sirkulasinya yang tidak adekuat. Nah, tanda-tandanya sirkulasi tidak kuat, dehidrasi itu akan muncul. Yang pertama, mukosa bibir kering, haus, mata cekung, tugor kulit menurun, CRT-nya lebih dari 2 detik, urinia menurun. Nah, dari resiko itu maka akan timbul ke masalah keperawatan yang ketiga, yaitu resiko defisit cairan. Nah, kalau sudah nyampe resiko defisit cairan ini, yang perlu kita monitoring atau kita evaluasi, yang pertama adalah tanda-tanda dehidrasi. Terus kita harus monitor intake dan output cairan pada anaknya tersebut. Nah, ya kan, berikan sedikit cairan sesuai indikasi, kolaborasi pemberian obat zinc dan obat-obatan ya. Nah, yang keempat nih, masalah keperawatan yang bisa muncul. Nah, dari gangguan fungsi usus tadi, karena penyebabnya dari virus, dari bakteri. Nah, bisa juga jadi nanti kehilangan yang namanya cairan natrium, kalium, HCO3 melalui feses. Nah, ketidakseimbangan elektrolit misalnya hiponatremia, hipokalemia, asidosis metabolik. Nah,
dari situ maka fungsi sel dan jaringan akan terganggu nih, ya kan? Karena sudah terganggu maka akan terjadinya namanya kelemahan, kram otot, iritasibilitas dan lateragi. Nah, maka akan terjadinya gangguan yang namanya gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, yang perlu kita monitoring atau kita perhatikan adalah monitor hasil laboratorium yang terutama elektrolit. Kedua, kita harus pantau yaitu namanya TTV, tanda-tanda vital pada anak. Terus kan kita berikan kita terapi cairan dan elektrolit sesuai program dari dokter dan kolaborasi pemberian obat juga dari dokter. Nah, selanjutnya yaitu iritasi tadi. Nah, dari iritasi tadi itu mungkin akan yang terjadi yaitu iritasi mukosa usus dan inflamasi. Nah, dari iritasi dan inflamasi tersebut maka akan menstimulus reseptor yang namanya reseptor nyeri. Nah, karena ini diare pasti akan pernah nih kita kalau merasa diare akan merasakan nyeri di bagian perut bawah ya, di abdomen kita ya, di perut. Nah, makanya kenapa anak diare itu kadang suka rewel, suka menangis, menolak makan yaitu. Nah, maka dari masalah itu akan timbul yang namanya nyeri akut. Nah, ya kan? Nah, dari nyeri akut tersebut, nah masalah keperawatan yang perlu kita kaji itu apa aja tuh kalau dalam masalah ikut. Nah, yang pertama kita kaji lokasi nyerinya di sebelah mana, skala nyerinya berapa, karakter nyerinya gimana. Apakah seperti ditusuk-tusuk, apakah nyerinya seperti di ya kan? Seperti itu. Terus juga kalau kita nyeri itu kan kita pasti akan membutuhkan yang namanya waktu istirahat tenang ya. Nah, kalau yang tenang maka kita harus ciptakan lingkungan yang tenang, berikan distraksi kepada anak kan terutama kan ya suka bermain, bisa bermain game, bisa bermain apa aja yang untuk bisa mengalihkan rasa nyerinya itu. Terus kan berikan analgetik sesuai dengan program. Terus kita juga akan memonitor yang namanya respon nyerinya. Nah, yang terakhir nih, diare. Diare itu akan menimbulkan yang namanya intoleransi aktivitas. Nah, sebelum dia terjadi intoleransi aktivitas yang tadi termasuk lagi, dia masuk ke gangguan fungsi usus. Nah, fungsi usus akan kehilangan lagi, dia kehilangan cairan, energi serta kelemahan tubuh. Karena apa? Kan cairannya sudah kehilangan. Nah, pasti energi juga kehilangan karena dia hilang di saat diare yang tadi ya. Karena diare tersebut. Nah, setelah terjadi kehilangan tadi akan kemampuan melakukan aktivitas akan menurun. Mudah lelah, lemas, anak lebih banyak tidur. Nah, dari situ maka akan timbul masalah keperawatan yang namanya intoleransi aktivitas, ya kan? Karena aktivitasnya akan terbatas. Nah, dari intoleransi aktivitas tersebut, nah yang perlu kita perhatikan nih pada anak, yaitu kita harus benar-benar kaji monitor aktivitas pada anak. Apakah anak itu sering tiduran terus, diem, nah itu kita harus kaji. Terus bantu anak juga melakukan aktivitas sesuai dengan toleransinya ya. Jangan terlalu dimanjakan juga. Nah, terus anjurkan istirahat yang cukup, monitoring terhadap tanda-tanda vitalnya ya. Nah, baik. Dari diagnosa keperawatan yang sudah saya paparkan tadi, nah yang pertama adalah yang bisa muncul itu adalah yang pertama diagnosa keperawatannya adalah resiko defisit volume cairan, terus terjadinya diare, gangguan keseimbangan elektrolit, terus defisit nutrisi, nyeri akut, dan intoleransi aktivitas. Nah, baik, semoga demikian yang saya udah paparkan tentang VOC, pemberi WFC tentang diare pada anak. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya paparkan mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian ya. Cukup sekian dari saya.
Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.